Pernyataan Mahfud jangan dianggap retorika, harus direspon. Negara harus didukung oleh seluruh elemen rakyat. Rakyat harus turun ke jalan. Bawa borgol, tangkap Sri Mulyani, seret dia masuk penjara. Kenapa membiarkan penumpukan uang yang begitu banyak? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijai Nabi wa ali, salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini ya tentang bagaimana dugaan kebejatan ya. Aduh, 300 triliun yang kemarin kita bahas nih. Nih, Mahfud MD dan PPATK satu suara soal 300 triliun rupiah. Sri Mulyani dan KPK kok ngeles terus, ada apa? Ya mungkin bisanya ya cuma ngeles mulu. Ada apa KPK, DPR mana nggak bikin pansus? Dulu Senturi bikin pansus, ini nggak bikin pansus. Kenapa nggak bikin pansus? Takut dananya juga ada yang mengalir ke DPR kah? Kita baca dulu ini guys, kita baca dulu nih. Ini dari Demokrasi ya. Menko Polhukam Mahfud MD bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK satu suara soal laporan temuan transaksi janggal sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Udah satu suara nih. Sri Mulyani masih mau ngeles lagi. Udahlah Bu Sri, ngaku aja lu. Ya, namun beda halnya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang terkesan buang badan mengenai isu tersebut. Iya, kenapa Bu Sri? Ini memang extraordinary crime kalau ini benar terjadi nih. Diketahui sebelumnya Mahfud MD mengatakan bahwa PPATK telah menyerahkan laporan transaksi yang dianggap mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah ke Kemenkeu. Adapun data itu disebut berasal dari sejumlah informasi yang PPATK himpun selama 14 tahun, yakni pada 2009-2023. 2009 guys, sampai 2023. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut bahwa dalam 200 data itu terdapat beberapa nama dari Kemenkeu. Oleh karenanya berkas dilimpahkan ke institusi tersebut. Nah, ini kalau dari 2009 ke 2023 banyak pejabat yang terkait kayaknya ya. Jadi Bu Sri melindungi siapa atau ikut juga di dalam situ atau gimana nih? Wah, rakyat masih diem aja. Aduh. Lebih lanjut, jumlah subjek yang dianalisis dikatakan mencapai 600. 600 kali jumlah subjeknya 600 subjek. Menanggapi pernyataan Mahfud MD dan Kepala PPATK Sri Mulyani mengaku Kemenkeu sudah menerima laporan tersebut. Namun ia menyatakan tidak menemukan adanya data 300 triliun rupiah yang dimaksud. Ia akan menanyakan hal itu lebih lanjut. Nggak menemukan.
2009 dari 2003 nggak tahu emang Bu. Kalau lu nggak tahu ngapain jadi Menteri Keuangan lu? Taunya cuma ngutang aja lu. Masa begitu Bu? Saya tidak tahu soal angka 300 triliun rupiah itu dari mana. Nanti saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan Pak Ivan, Kepala PPATK. Angkanya itu dari mana? Sehingga saya juga punya informasi yang sama dengan media dan masyarakat. Katanya kepada awak media di kantor pelayanan pajak Pratama Solo Kamis 9 Maret 2023. Lah selama ini lu jadi menteri gimana mestinya lu yang paling tahu? Lu jadi menteri gimana sih Bu Sri? Emang dia nih kalau ngomong gua serius aja, mudah-mudahan kita nggak darah tinggi nih. Iya. Dia kemudian mengatakan jika sebagian dari laporan itu sudah diurus oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Yang ngurus dari situ-situ juga. Apabila di dalamnya terbukti ada kasus yang digaungkan, maka akan dilakukan hukuman disiplin. Disiplin 300 triliun. Walah. Di sisi lain ia berencana menanyakan soal cara hitung data tersebut kepada PPATK. Lalu Sri Mulyani akan meminta tolong kepada Mahfud MD terkait penemuan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Ia pun lantas berjanji melakukan bersih-bersih jika data yang dilaporkan sesuai dengan fakta. Ia ingin diperjelas terkait duduk perkara dan sosok yang terlibat. Emang pinter ngomong lu Bu Sri, pinter lu ngomong. Kementerian Keuangan disebut Sri Mulyani selalu membagikan laporan terkait transaksi janggal ke KPK. Perihal adanya 300 triliun rupiah itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nenggolan pun mengaku pihaknya belum memiliki data yang dimaksud Mahfud tersebut. Sama juga KPK. Kalau komentar beliau, Mahfud MD saya suruh menanggapi repot. Menurut saya kalau sudah ada datanya saya sampaikan. Tapi bagusnya tanya beliau dapat dari mana. Saya asli tidak tahu, ujar Pahala pada Rabu 8 Maret 2023. Kadang KPK dikasih tahu juga nggak mau tahu ya Pak. KPK-nya berapa kali dikasih tahu. Kita sampai demo ke KPK. Udah, mereka ini semuanya kalau ngomong pinter-pinter emang. Dilatih untuk ngomong kayaknya ya. Mahfud selaku Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengatakan sudah melaporkan temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah tersebut ke Kementerian Keuangan. Menurutnya mayoritas pihak yang terlibat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai. Saya sudah dapat laporan ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Ungkap Mahfud MD di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta Rabu 8 Maret 2023. Sebelumnya sempat ditemukan kasus 69 orang dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar. Kali ini ada lagi transaksi sebesar 300 triliun rupiah. Mahfud lantas meminta hal tersebut dapat segera dilacak. Ia juga memastikan bahwa dirinya dan PPATK sudah memberitahu Sri Mulyani. Kemarin ada 69 orang dengan nilai ratusan miliar. Sekarang sudah ditemukan lagi kira-kira 300 triliun rupiah. Itu harus dilacak. Saya sudah sampaikan ke Ibu Sri Mulyani. PPATK juga sudah menyampaikan katanya. Itu beritanya guys. Emang parah sih ya. Parah. Pak Mahfud nggak mungkin hoax dong ya. Dan ini juga gue dapat kiriman video dari Bang Faisal Assegaf ya. Tentang bagaimana dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan kalau ada kejanggalan sampai 300 triliun rupiah. Nih kita dengerin nih, Bang Faisal Assegaf ini orang yang berani, ini yang pernah nantang Erick Thohir di Mabes Polri nih. Kita dengerin, ini beliau, gue dapat kiriman langsung dari beliau ini ya. Ini cuplikan diskusi beliau, mungkin di Zoom ya, tapi ini ada 6 menit kita dengerin sama-sama nih. Bagaimana Faisal Assegaf dan kita reaksi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih khusus soal Sri Mulyani ini, ketika kasus Senturi dimunculkan, tahun 2009 itu kan menimbulkan satu solidaritas yang kuat. Kami bersama seluruh elemen mahasiswa kaum muda datang ke KPK, datang ke DPR untuk melakukan tekanan agar kasus 6,7 triliun yang diduga melibatkan mantan misionaris Budiono waktu itu Wapres kan, dan juga Sri Mulyani. Dan itu mendapatkan satu akselerasi dalam gerakan moral yang sangat kuat, merata secara nasional, kampus-kampus juga mereka mengambil bagian, turun ke jalan melakukan tekanan moral untuk menuntaskan kasus Bank Senturi, skandal Bank Senturi 6,7 triliun. Itu satu angka yang kecil. 6,7 triliun kecil dibandingkan 300 triliun.
Tetapi sekarang ini kan jauh lebih besar, 300 triliun diungkapkan oleh Mahfud MD. Orang yang berada di lingkaran pusat kekuasaan. Kalau kita mau tanya baik buruk Presiden Jokowi, tanya aja Mahfud. Dengan mengungkap 300 triliun itu sudah rontok marwah kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang tadi dibilang oleh Ustadz Ismail itu. Mereka ini tidak punya rasa malu kepada manusia, apalagi kepada Allah. Jadi orang-orang jahat yang mengelola negara, yang menimbulkan petaka-petaka yang luar biasa, kehancuran ini harus dihadapi dengan pendekatan extraordinary, pendekatan luar biasa, karena kejahatan mereka luar biasa. Kita harus keberanian, kebenaran itu juga dimunculkan dalam semangat penegakan tauhid yang lebih kuat, sehingga memantapkan hati kita bahwa kita berjihad melawan orang-orang jahat yang merugikan nasib kehidupan 275 juta orang. Oleh sebab itu di awal diskusi saya tidak mau berteori, saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa, seluruh orang-orang beriman, orang-orang baik, bersatu turun ke jalan, tangkap Sri Mulyani, borgol dia, bawa ke kantor polisi terdekat. Sepakat bang. Ayolah rakyat, turun ke jalan, minta Sri Mulyani ini untuk ditahan. Saya tanggung jawab dengan statement saya. Siap bang. Karena kenapa? Ini angka yang diucapkan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD, bukan oleh orang biasa, orang yang tahu isi perutnya kejahatan dalam sistem kekuasaan yang saat ini lagi berkuasa. Pernyataan Mahfud jangan dianggap retorika, harus direspon. Negara harus didukung oleh seluruh elemen rakyat. Rakyat harus turun ke jalan, bawa borgol, tangkap Sri Mulyani, seret dia, masuk penjara. Kenapa membiarkan penumpukan uang yang begitu banyak? Setelah diungkap oleh Menko Polhukam, kemudian dia sekarang kan mau membantah, ngeles, minta lagi itu data mana, hasil auditnya gimana. Ini cara-cara untuk memberangus fakta-fakta yang muncul di ruang publik. Jadi menurut saya menggarisbawahi bahwa semua aneka kejahatan yang sangat-sangat luar biasa terjadi hari ini, kita hanya punya dua landasan perenungan. Merenung bahwa sebenarnya pelaksanaan negara dalam sistem sekuler ini memang sudah menimbulkan daya rusak yang sangat luar biasa dan menimbulkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengaku orang beriman tapi kita tunduk kepada hegemoni materialisme, hedonisme. Jadi petaka-petaka ini dalam perspektif pandangan spiritual itu perenungan bagi kita. Kita salah memilih sistem seperti ini. Dalam perspektif kemanusiaan, fitrah kita yang masih tersisa, di mana masih banyak orang baik di negara ini, tentara, polisi, mahasiswa, dosen, ulama, mari ayo bergandeng tangan. Kita mulai dulu. Tangkap itu Sri Mulyani. Betul. Orang ini sangat bandel, sangat licin. Nanti nasibnya sama seperti Budiono yang terlibat kasus Senturi, kemudian orangnya sekarang kan duduk enak-enak saja, licin, tidak diseret ke hukum. Dalam kasus Senturi 6,7 triliun, saya mencurigai Sri Mulyani akan mengikuti jejak mantan Wapres Budiono yang terlibat dalam skandal Senturi, mantan Gubernur BI. Orang-orang ini adalah misionaris IMF, misionaris sekuler. Mereka bukan sekedar penjahat, tapi menciptakan sistem kejahatan yang sangat sistematis, yang hari ini masif terjadi di mana-mana. Bayangkan satu lembaga yang sangat strategi, bisa ada kebocoran, bisa terjadi pemerasan yang dilakukan oleh oknum pajak, oknum bea cukai dengan angka yang tidak main-main, hampir 13.000 orang. Itu bencana bernegara. Itu masalah serius. Mereka ini kalau menurut pendekatan hukum yang benar, ini semua orang-orang ini harus dipotong tangannya. Betul, harus dicari cara yang tegas untuk mewakili kemarahan rakyat. Misal tadi yang disebutkan, di era Soeharto ketika premanisme tumbuh di mana-mana, Soeharto membuat itu yang namanya Petrus, ditembak itu preman-preman untuk menyelesaikan masalah. Hasilnya kan damai dan tenang. Saya kira perlu juga dibentuk satu tim untuk menghukum mati orang-orang yang mengkhianati negara, menghancurkan masa depan jutaan orang. Saya anggap kasus 300 triliun bukan masalah kecil. Ini mengancam terhadap kelangsungan Indonesia ke depan. Kita akan maju atau kita akan bangkrut. Karena itu satu tumpukan kejahatan di permukaan. Belum lagi kita mengurai tumpukan-tumpukan kejahatan di bidang tambang, di bidang kelautan, di bidang bagai-bagai proyek lewat utang luar negeri.
Ini sudah masuk di dalam topan kekacauan bernegara. Jangan main-main, tidak ada diskusi. Bangkit anak-anak muda. Serbu itu pusat-pusat kekuasaan. Lawan mereka. Jangan takut. Kalau takut kita membunuh masa depan kita. Kita bersekutu dengan kejahatan. Jadi mohon maaf, saya tidak mau lagi masuk ke teori. Saya ingin pesan saya ini sampai kepada semua pihak. Negara sudah menuju kepada bukan lagi jurang. Sudah terjun ke dalam jurang. Tinggal nanti petaka itu datang kepada kita masing-masing. Baru kita sadar karena kita terlena. Karena kita biarkan ruang-ruang kejahatan itu berkuasa seenaknya, semaunya. Menginjak-injak martabat kemanusiaan kita. Itu kira-kira menurut saya. Terima kasih. Siap Bang Faisal. Alhamdulillah guys ya. Jadi memang Mahfud MD sudah mengatakan seperti ini. Dan ini kejahatan yang luar biasa 300 triliun ini. Dan gue sepakat sama Bang Faisal. Artinya kita udah harus bangkit ini rakyat. 300 triliun, lu kebayang gak tuh? Sementara negara nih dibebani oleh utang, pajak, dan ini bea cukai ternyata ini baru sebagian, belum lagi tambang. Ini kalau kita biarin terus dan rakyat nggak mau bangkit, akan makin hancur. Gue sepakat sama Bang Faisal. Ini kita teruskan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat pembangkit buat anak-anak muda kita. Belum lagi pemilu, mau ditunda lah, mau inilah. Ini loh, Sri Mulyani ini disebut apa tadi? Misionaris IMF. Dia pinter ngutang. Alah, Sri. Borgol kata Bang Faisal itu. Gue sepakat. Kita minta negara untuk tegas kepada orang-orang seperti Sri Mulyani dan antek-anteknya. Itu kan dia guys, silakan disebarkan. Supaya ayolah membangkitkan semangat rakyat untuk melawan ini, hedonisme ini. Kita ini orang beriman, kesian anak muda kita. Kesian masa depan bangsa ini. 270 juta lebih rakyat Indonesia. 300 triliun. Ini bukan main-main dan diucapkan oleh Pak Mahfud MD dan senada dengan PPATK. Sri Mulyani sama KPK-nya begitu. Ini kalau bukan rakyat yang turun ke jalan, nggak ada. Bener kata Bang Faisal, bisa jadi kayak Budiono aja lagi nanti. Nah gitu aja guys, mikir kita. Kalian masih mau diam aja atau ikut mau bersuara, turun ke jalan. Gue, Babel tuh, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinaya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia, ayolah sadar, ayolah bangkit. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.